Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi anha inna khalaqakum min tawwabin atqakum. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan dan larangan-larangannya. Semakin kita takwa Allah, insya Allah derajat kita akan semakin mulia. Allah firmankan, Inna ahdallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang adalah orang yang takwa pada Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba yang semakin bertakwa. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita tentang perkara-perkara yang dapat menjadikan doa kita tidak dijawab oleh Allah. Yang ke-8 adalah wastantum bi uyubinas, dan kalian sibuk terpesona terkumpul untuk mencari ayat yang lain, walaupun uyubakum, sedangkan kalian itu melupakan, meninggalkan untuk dari ayatnya sendiri. Kalau dalam ada peribahasa, kuman di seberang lautan tamak, ya, gajah di pelupuk mata tidak tahu. Itu kalau kita cermati, setiap orang itu pasti punya kekurangan, ya. Terdapat dataran sebagai seorang nabi dan rasul, contohnya, ya, Nabi Adam itu kan sudah diperbolehkan makan, minum apapun yang ada di surga, kecuali cuma satu toko juga bisa untuk menghindari godaan, ya. Nabi Sulaiman berjanji, ya, ketika beliau punya istri jumlahnya 100, bojo 100 ayu kabeh, kenapa Mbak? Ngomong enak. Dia berazam akan mengumpul 100 istrinya dengan harapan setiap istri punya anak satu yang laki-laki, hingga dengan punya 100 anak, ya. Kemudian akan diajak untuk jihad di jalan Allah. Oh ya, lupa mengucapkan insya Allah, ya, lupa, ya. Akhirnya yang hamil cuma satu, yang tidak hamil 9, ya. Hamil satu melahirkan anak cacat laki-laki pernah, ya.
dengan kelasnya Nabi, ya. Paling kelas kita yang penuh dengan ayat yang kita ini. Nah, maka kemudian itu sebaiknya itu orang itu sibuk untuk mencari ayatnya sampai tidak tahu ayatnya orang lain itu sebaiknya begitu. Tetapi kenyataannya ya sibuk untuk mencari orang lain sampai nggak tahu mencari ayatnya sendiri. Maka kita kemudian pengertian tentang ghibah ya. Suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat, "Atatuna ma ghibah?" Apakah yang kau tahu tentang ghibah? Ghibah itu biasanya adalah membicarakan keburukan orang lain. Ya. Terus sahabat dengan tahu berkata, Allah jauh lebih tahu. Kemudian Nabi menjawab, yang namanya ghibah itu adalah Rikoka bimayakro, yaitu membicarakan apa-apa yang orang itu tidak suka. Contohnya ada namanya si A itu orangnya dermawan, sholatnya seragam, ya. Tetapi dengan istrinya itu cengkiling atau cengkiling, kadin artinya umpamanya gitu, ya. Lah kalau kita membicarakan kadin itu namanya ghibah, ya. Tetapi kalau kita membicarakan seorang yang itu bukan ghibah, yang adalah membicarakan aib orang lain. Kemudian sahabat tanya, ya, lah kalau yang dibicarakan memang benar betul bagaimana? Ya, memang dia cengkiring, maka dikatakan kalau benar itu namanya ghibah. Kalau benar namanya fitnah, ya, berarti berat lagi. Jadi kalau kita membicarakan kalau namanya ghibah, kalau ternyata namanya fitnah, ya itu. Orang ini memang sebetulnya ya kita itu harus menciptakan suatu sistem tata nilai yang pertama. Ya, kita itu berusaha untuk longgar hati ketika dinasihati. Nah, ketika kita berusaha memang harus dinasihati. Kalau kita mau maka orang tidak akan ghibah, ya. Tetapi dinasihati kemudian orang kita ini, oh bener-bener roh dewi, oh pinter-pinter roh dewi, ya. Kemudian seonat kemudian jadi males, ya. Dinasehati ape-ape malah, oh betul jantung nyentai, ya. Kemudian orang dianggap kemudian jadi apa? Dighibah. Jadi kalau kita ingin sepakat baik termasuk saya, ya, maka sampai untuk menasehati, ya. Kalau kita melihat saudara yang salah itu, sebaiknya satu didiamkan, tak newai. Yang kedua dinasehati, jangan dirasani, ya. Kira-kira yang paling baik yang mana? Dibiarkan, atau dirasani. Tapi tidak mudah, ya. Dia tidak mudah, ya. Makanya tapi kita usahakan menjadi orang-orang yang terbuka. Kita pun pasti punya kelemahan pasti, ya. Saya beberapa juga sedang kita membaca Al-Quran. Wa idang qolabu, ada yang saya baca. Idang
Alhamdulillah, subhanallah. Subhanallah. Saya salah sendiri. Kemudian saya baca lagi, subhanallah. Emang salah, kudune panjang tadi dibaca pendek, ya salah ya salah. Kita terima bapak yang Allah supaya kita menghilangkan ghibah, monggo kita harus saling menasehati, ya. Kemudian yang menasehati itu niatnya ikhlas. Niatnya untuk memperbaiki, bukan merendahkan yang kita nasihati. Yang dinasehati itu pakai dalil undur malah waktu makor. Lihatlah orang, lihatlah apa yang diucapkan. Jangan melihat orang yang mengucapkan, siapapun nggak usah dipandang. Yang ini adalah apa yang diucapkan. Yang berikutnya katanya orang Jawa, ya, nasihat itu seperti jamu zaman denden. Rasanya apa Pak? Pahit. Ning pada marai awake sehat, ya. Allah belajar untuk menelan kepahitan memang bukan gampang. Tapi untuk kita semuanya Bapak Ibu, ya. Terus kemudian kalau tadi dinasihati tidak sangat, kemudian tadi hanya timbul namanya ghibah tadi, sehingga sing ngrasani iki yo dosa, sing dinasihati iki padha-padha dosane. Makanya untuk melepaskan dari gol tadi kita harus belajar saling terbuka. Kemudian orang yang akan ditutup Allah aibnya. Nabi bersabda bahwa man syara'al muslimin, barang siapa yang menutup aurat atau aib orang muslim, Allah akan menutup aibnya besok hari kiamat. Dan sebaliknya, waman tasfa'al akhihi muslimi, dan siapa yang dia membuka ngedengke atau mempertontonkan orang, maka Allah akan juga membuka pada aibnya, sehingga akan memberitahu pada orang lain meskipun dia ada di rumahnya sendiri. Jadi ada sebab dan akibat. Kalau sebabnya kita tuh menutup aib, maka itu jangan ditutup Allah. Lah orang-orang yang ditutup aibnya itu akan tidak dihitung dosa-dosanya atau diampuni dosa-dosanya. Sebaliknya yang tidak salah berarti akan dihitung dosanya tadi. Ya, supaya satu nolak maka monggo, ya. Monggo untuk banyak pada banyak orang lain. Nanti pada tentu kita harus ngomong apa adanya. Kita kembali, monggo latihan untuk menutup aurat. Kalau ditanya bagaimana, ya, yang tanya siapa? Kalau yang tanya seorang hakim dalam suatu persidangan atau suatu apa namanya, ya. Sidang maka kita ngomong apa adanya, harus jujur, ya. Atau kalau kita itu khawatir, ya, dia akan menebarkan berbagai macam kemadaratan, maka kita boleh, ya, untuk supaya tidak kena madarat. Contoh sekedar, ya, saya pernah punya teman SMP. Nah, teman tuh biasanya maaf saja, ya, gaweane iki mung golek kanca-kancane, dengan menceritakan penderitaan yang dia derita dan sebagainya, ya, ngene si A atau ngene si B, ya, kemudian sebagainya. Kemudian cerita aku iya,
kemudian kita sampaikan. Nah, itu contohnya. Jadi untuk menghindarkan yang akan terjadi itu dibolehkan. Atau nanti yang lainnya, gitu. Kalau kamu beli sesuatu jangan di sana. Kenapa? Di sana itu timbangnya diganjel bandul. Nah, itu kita harus mengetahukan supaya kita tidak nama kemarauan tadi. Memang harus berhati-hati antara memberikan keterangan dengan hibah tadi. Ya. Terus di hadis lain Nabi bersabda, ya maksaro man amana bilisanihi. Wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya. Lisannya mengucapkan amantu, aku beriman. Tetapi walam yang boleh imanu qalbahu, tetapi imannya itu tidak masuk ke dalam hati. Atau ada orang-orang munafik, ya, lisannya ngomong tapi hanya tidak beriman. La tantabul muslimin, kamu jangan menghibah kepada orang-orang Islam. Kamu jangan membicarakan orang-orang Islam. Wala tatahu Allah, dan jangan pula engkau itu membuka orang-orang Islam. Ya, fainnahu mattaba'allahu, maka siapapun orang yang dia membuka orang satu, maka Allah Ta'ala akan membuka orang di hadapan orang lain. Jadi, kalau kita punya saudara itu hendaklah kita berbaik. Nah, kemudian biasanya orang-orang yang suka membantu biasanya tujuan untuk menghinakan pada orang-orang lain tadi. Makanya tujuan harus kita perbaiki. Menasehati itu tujuannya adalah untuk memperbaiki. Arti nasihat itu adalah iradatul khair li ghairi, ya, kehendak yang kepada orang lain. Baiknya kadang-kadang nggih boten penak kita Pak, kita penak sok apik sok penak. Ya, dadi wong resikan niku apik ora penak. Apik tor nggih mboten mawon. Bar misak niku dahar, gitu. Isah-isah nggih napa? Esuk napa bengi? Ngoten niku apik apa penak? Penak ning apik. Gitu, Pak. Tapi bengi hukuman do pesto, ya, dari sana tadi kita akan menimbulkan penyakit, gitu. Nah, bengi saya dari sini akan sopo, ya, omong kolektif, emang gitu. Hanya Allah, kalau bisa hidup ini jangan cari penai, tapi cari api bagaimana. Ya, penaknya besok di surga yang tiada banding. Tentunya niki mbuh penak mbuh ra penak, sing penting bener betul Allah dan Rasulnya, gitu. Ya, jadi kalau kita begitu akan jadi baik. Kemudian sebenarnya, ya, orang yang mentaat itu seperti menghidupkan. Nabi bersabda, man ra'a auratan fasalaha, barang siapa orang itu yang melihat suatu aurat kemudian dia menutupnya karena kaman istahya, maka dia itu seperti orang yang menghidupkan
maudatan min kuburan, yaitu anak-anak yang dikubur dalam satu kuburan. Dulu orang Arab itu apa itu? Kalau punya anak putih langsung dibunuh. Kenapa? Ya. Kemudian terus dijadikan suatu ibadat. Ya. Kalau ada orang punya aib kemudian ditutup, ya, maka orang tak tahu, sehingga dia akan berbuat kebaikan lagi. Tetapi kalau ada yang tahu, ya, otomatis dia tidak akan mau. Contohnya, ada seorang artis yang cantik, ketika akan menikah, orang tua yang laki-laki itu wah ini masa dulunya itu masa yang lama, penuh dengan berbagai macam kemaksiatan, ya, akhirnya dia nggak mau. Nah, itu contoh. Tapi kalau terus ditutup, iya memang itu adalah masalah, tetapi sekarang sudah tobat, gitu. Dan kalau kita tutup, orang akan jadi simpati. Tetapi kalau nggak tahu, ya tidak akan simpati. Ya, ada juga orang-orang yang dulu itu berbagai macam dilakukan. Ya, molimo semua itu dilakukan. Suatu saat dia dapat hidayah. Contohnya siapa? Contohnya Mike Tyson, okay? Seorang petinju di Amerika yang dia sebenarnya adalah orang-orang yang tidak baik, ya, yang penuh dengan berbagai macam kriminal, tetapi kemudian jadi orang-orang yang beriman. Memang tidak setiap orang itu bebas dari aib. Ya, kemudian bagaimana kita itu mensikapi aib-aib yang ada pada kita, ya, aib yang harusnya diperbaiki atau didandani, boten cukup ditutupi. Contoh, kalau ada orang punya luka, punya koreng di kakinya, api ditambahin apa ditutupi? Ben boten wong ben ditutupi apa ditambahin? Ning ditambahin rasane loro. Ya, nek dulu tidak loro. Lah, tadi memang dandani orang itu memang tidak mudah. Tadi masih tergoda dengan godaan setan, bukan tentang hawa nafsu. Selama orang itu cari yang enak, gak akan jadi baik. Jam 3 bengi niku apike nopo? Enake nopo? Kalau tidak mau bangun malam, ya nggak akan jadi orang-orang yang mulia, Bapak Ibu. Gitu. Kita harus begitu, ya. Tinggalkan sing penak kepada yang baik. Maaf lagi, maaf. Gitu. Bagi orang yang masih punya penyakit namanya penyakit udel betitil. Kalau itu dipelihara terus, ya gak akan jadi baik. Tapi kemudian dinasehati, ya, bahwa harta itu dibagi 3. Yang pertama yang kau gunakan, yang kau makan dan lainnya. Yang kedua yang kau infakkan, adalah yang kau tinggalkan untuk ahli warismu, ya. Lah yang kau infak yang akan menjadi hak milik besok di akhirat sana. Terus kita harus melawan utang, itu harus diperangi dengan cara dipaksa. S3 apa? Sehari 1000 saja. Itu tingkatan yang pertama.
Tingkatan yang kedua SD kata sehari 10.000 saja. Ini betul. Tingkat 3 sehari 100.000 saja. Dah, kemudian teman-teman ini kan. Ini monggo kita berusaha untuk. Kemudian larangan untuk menyebarkan aib. Ya. Omong sampai mengancam. Innal ladzina yuhibbuna an tasya'a al-fahsa'u fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang cinta senang tersiarnya fahisah atau perbuatan yang jelek di kalangan orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alim. Bagi mereka itu ada adab yang pedih. Kisah Aisyah bersama Nabi. Suatu saat Nabi dan Rasul melakukan suatu perjalanan. Terus Nabi ngajak namanya Aisyah. Kemudian di suatu tempat Nabi berhenti untuk istirahat. Ya. Kemudian Aisyah turun dari ontanya. Terus masuk Nabi. Nabi, saya mau kencing dulu. Oh ya, ya. Kemudian yang namanya zaman dulu Pak, kan itu tempat yang agak jauh, ya. Kemudian Nabi merasa Aisyah sudah kembali, kemudian berangkat. Itu. Lah ketika itu kembali ternyata Nabi sudah tidak ada, ya. Ternyata Aisyah tetap tinggal dari Nabi. Ternyata kemudian ada sahabat yang namanya Sopan. Kebetulan kok nonton. Kemudian Sopan memperkenalkan untuk naik ontanya, kemudian dituntut oleh Sopan tadi. Ya. Ketika masuk ke Madinah, orang sama melihat, ini Aisyah sama Sopan ganteng karo ayu Nabi nang ndi. Kemudian disebarluaskan sampai ada tuduhan atau adalah selingkuh dengan Sopan. Yang kemudian namanya menyiarkan fahisah di kalangan orang yang beriman. Lah orang itu adalah akan mendapatkan azab. Jadi 2 sampai yang itu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada berita atau rumor, ya, monggo ditabayunkan terlebih dahulu. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, tabayun. Ini benar apa tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya benar, ini manfaat atau tidak bagi saya. Ya. Nah, pertanyaan kalau tidak usah disebarkan. Nah, seandainya saya sebarkan, kira-kira akan menimbulkan kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi kalau sudah benar, kemudian kalau sudah menimbulkan suatu kan jangan disebarkan, dan sebaliknya tadi. Kemudian Allah akan melakukan yang dikehendaki. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ya, nanti atau besok kita di akhirat, Allah akan panggil hambanya, kemudian Allah akan bertanya, wahai hambaku, ketika kamu di dunia itu kan kamu pernah berbuat salah seperti ini. Oh ya Allah, begini iya, ya, terus dibilang, ya, terus disebutkan semua. Itu ketika di dunia sudah aku tahu, sekarang aku berikan kamu, ya, seperti kita maksudnya, ya, nikulah tetap duwe jenenge aib. Nah, kemudian orang itu tidak karena ditutup otak, ya.
Lah kalau kita semakin iman akan semakin ditolak dan sebaliknya. Lah kemudian besok akan diampuni oleh Allah. Dan sebaliknya kalau orang itu tidak beriman, ya, akan dibuka aibnya di hadapan manusia. Contoh, ya, ten daerah mriki niku enten boten tiyang sing jenenge Fir'aun. Enten boten, Pak? Berarti padha rojo. Sing namine Namrud boten enten. Sing jenenge Sengkuni enten apa? Kenapa? Karena adalah nama dari orang-orang yang jelek. Ya. Sampai Allah itu menjelaskan itu di beberapa surat dan beberapa ayat supaya orang itu jangan menjadi seperti si Fir'aun, orang yang sombong, orang yang mengarahkan rakyat kepada suatu keburukan tadi. Ya, makanya monggo juga pentingnya kita mendoa kepada Allah supaya itu ditutupi oleh Allah. Ya, kalau sudah ditutup, meskipun kita itu berbuat jelek, orang tidak akan tahu. Ya, kemudian kalau sudah ditutup, jangan dibuka. Contohnya ada orang yang rumahnya asli, kemudian dia umpamanya kerja di luar negeri, ya, dan tuh dia itu malah berbagai macam suatu keburukan, tetapi nanti tidak tahu. Jangan lupa kemudian malah diceritakan, jangan, ya, atau yang lainnya. Ada 3 orang sing jogo malam, ya. Kemudian dia bedhog pitik terus dipangan cah telu dorang ngerti. Itu jangan kan diceritakan udah bengi aku bedhog pitik jangan ini. Ya. Itu artinya sudah itu kemudian dibahas di Bapak Ibu. Kita jangan bangga dengan yang namanya kesalahan. Ya. Itu harus ditutup, ya. Dan Nabi juga bersabda, kullu ummati mukafan, tiap-tiap umatku itu adalah termaafkan. Ila ujan, kecuali orang-orang yang dia itu berbuat keluar dengan terang-terangan, itu namanya mujahid. Ya, makanya kita memang kita adalah manusia biasa, tempat salah dan lupa, ya. Kalau teman-teman jangan disebarkan kepada orang. Semoga kita ini disibukkan Allah dengan mencari dan memperbaiki aib kita, sehingga kita tidak sempat untuk mencari aib lain, ya. Kemudian kita diberi kemampuan untuk semakin memperbaiki diri kita dengan istiqomah, ya, dengan mujahadah ikhlas sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang kita sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.